Pak, saya screenshot ya, Pak. 1, 2, 3. Oke, Pak, sudah, Pak. Maaf, Pak. Belum di on mic, Pak. Di GCR juga Bapak posting PPT dari Loudon and Loudon hanya sampai bab 8. Nanti kalau udah mulai 9 sampai 14 Bapak posting lagi. Baik, jadi di dalam buku pedoman, ya, seperti Bapak berkali-kali bilang, buku pedoman yang jadi patokan, ini harapannya kalian langsung ke apa namanya itu, penulisan, supaya 30 Juni itu nggak makan waktu. Ya, nggak ada lagi nunggu-nunggu. Bagi yang belum selesai langsung sidang juga karena tidak ada lagi waktu, nggak ada lagi penyesalan ya seperti angkatan 21 akhirnya harus menunggu bayar lagi, menunggu belum lagi kalau ada kesempatan pembukaan pegawai negeri ya yang banyak diminati zaman sekarang, tetapi banyak juga diabaikan ya begitu penempatannya Indonesia bagian timur langsung mundur ya. Jadi ada di kementerian kami, Kementerian Perguruan Tinggi Negeri ya, di bawah Kemenristek. Kemen Diktisaintek namanya. Baik, jadi kalian ini, waktu memang sudah tidak berpihak pada kalian ya, angkatan 22 ini. Nggak ada lagi penyesalan, Bapak langsung ke, apa namanya ini, penulisan, di mana kita kalau tanggal 30 Juni itu, tidak ada, apa namanya itu, waktu yang tersia-sia. Jadi kalau misalnya ada 70 orang mendaftar, langsung 70 dibagi harinya. Ya, satu hari 10 orang, satu hari 20 orang. Pernah saya sama Pak Herman itu 20 orang, tahun 23. Berarti angkatan 20 waktu itu. Ya, Pak Herman terakhir tahun 23 itu. Angkatan 20 kita uji dari pagi sampai sore. Ya. Kalau bikin seperti itu aja, supaya cepat. Ya. Nggak usah lagi bertele-tele. Yang penting dari sekarang, awal-awal, sudah ada pengarahan dari Bapak bahwa buku pedoman masih berlaku untuk angkatan Anda. Buku pedoman katanya akan dirubah, tapi sampai sekarang belum ada yang baru. Jadi kita nggak bisa pakai yang baru. Ya. Karena udah ada berita-berita di luar bahwa kurikulum Merdeka akan diperbaharui. Jadi nggak lagi namanya kurikulum Merdeka. Kemungkinan balik lagi ke yang lama, ya, cuma 3 bulan magangnya. Karena ternyata respon tanggapan pasar juga nggak banyak ya. Karena keadaan ekonomi juga semakin turun ya, growth turun. Orang juga apa namanya tidak banyak pekerjaan. Oke, chapter 1 sampai 8 ada semua di PPT, di PPT-nya kalian ya, di ITR maksudnya maaf. Jadi kita fokus juga ke buku, buku pedoman, fokus juga ke PPT. Jadi apa yang di PPT semua ada dibahas di buku pedoman. Maka buku pedoman itu berkali-kali Bapak bilang kan ada dosen juga yang nanya, kita mau ajar apa ini di online? Ya kita ajar yang buku pedoman saja. Tidak usah lagi yang misalnya teori. Anak-anak itu keberatan sebenarnya kasih teori. Kan kalian keberatan kan? Pak katanya konversi, oke. Ya udah, kita udah ikutin maunya kalian. Konversi, oke. Berarti 6 bulan, ya kan? Langsung ketemu. Nah, untuk sistem informasi manajemen, ini memang
bab 3 yang dijadikan acuan. Bab 3 buku pedoman. Seperti kalau misalnya, mohon maaf nih, ada yang nasibnya ya kayak Ivan lah. Pak, saya ini baru aja mulai bulan Mei ini. Saya belum bisa menjawab 3.1 bidang kerja. Karena ternyata di sana itu saya itu keuangan, tapi ambilnya malah ditempatkan malah di pengarsipan. Ya udah, yang penting jadi aja, ya kan. Bahkan Ivan kemarin itu mengeluh, bahkan ini bukan 4 bulan, Pak. Hanya mungkin 3 bulan. Udahlah, yang penting dilaksanakan aja. Gak usah, pokoknya laporan apa adanya aja. Gak usah dibikin-bikin, misalnya saya udah 6 bulan, di bulan Juni itu gak usah. Ya, gak usah pusing itu. Tulis saja apa yang kamu kerjakan, laksanakan. Ya. Pak, ini katanya harus 6 bulan. Siapa yang bisa kasih 6 bulan sekarang? Coba Bapak tanya. Pak, akhirnya kami 3 bulan di sana, 3 bulan di sini. Yang mana yang mau dilaporkan? Satu aja dilaporkan. 6 bulan enggak? Kan enggak? Pak, kami 4 bulan di A, 2 bulan di B. Yang mana melaporkan satu aja kan? Mau gimana lagi? Situasinya udah begini. Situasinya udah tidak mendukung lah ya buat Anda untuk maksimal. Buat Bapak juga kan? Apa yang mau dikeluhkan lagi? Udahlah, 2021 setelah mengalami kesalahan, mengeluh sekarang. Mengeluh tidak sempat-sempat bimbingan. Bertemu dosen tidak bisa, Pak. Dosennya sibuk. Ya udah, ini bulan Mei. Pokoknya Anda kalau mau 4 tahun segera Kempro. Kalau nggak ya 4,5 bayar lagi. Ya kan? Uang lagi, waktu lagi, tenaga lagi. Sementara teman-temannya ada yang udah 3,5 tahun, ya mulai duluan, mulai dari pekerjaan. Jadi gitu ya, pelajaran dari 21 ya. Di 3.1 bidang kerja, Anda diminta ya memaparkan pekerjaan apa yang Anda lakukan. Jadi pekerjaan yang Anda lakukan di tiap tempat Anda itu dilaporkan apa adanya saja. Tadi Ivan tadi sore ya, kemarin sore bilang, kayaknya pengarsipan, Pak. Ya udah, pengarsipan laporan, pengarsipan laporan. Angkatan 2020 yang pernah Bapak bimbing dan uji, namanya Roots. Itu sangat beruntung dia di bidang keuangan yang mempunyai relevansi tinggi. Jadi dia itu bahkan menggantikan manajer yang sedang hamil. Dalam rangka kelahiran yang sudah sebentar lagi, Ruth masuk, dia itu langsung on the spot ya, hands on experience melakukan pekerjaan manajer tersebut. Dalam ya memang semua dipantau oleh mentor ya. Misalnya menagih account receivable piutang dagang, membayar tagihan ya dari supplier. Nah, koma, titik koma itu ya. Posisi praktikan di mana? Anda juga harus jelaskan Anda itu bisa di posisi ini, ya kan? Di dalam namanya misalnya pegawai, misalnya nih ya, ada title gitu ya, ada title kita. Pegawai tersebut dinamakan title misalnya staf keuangan, misalnya gitu ya. Nah, Anda jelas bukan staf keuangan, Anda adalah praktik kerja lapangan di posisi staf keuangan. Meskipun ya, mohon maaf nih sekali lagi, Anda cuma praktik kerja lapangan. Jadi Anda itu sebenarnya mempraktikkan ya di lapangan apa yang kami ajarkan. Pertanyaannya makanya kita dilaporkan, apakah mata kuliah yang kami ajarkan sepadan, selaras, relevan dengan di lapangan? Mengingat sekarang misalnya nih ya, mata kuliah sistem informasi manajemen. Misalnya kita buka chapter one. Chapter one kita buka ya. Kelihatan chapter one nggak itu?
Iya, Pak. Nah, LO-nya misalnya minta gini. Anda di sana misalnya 1 sampai 4 Anda lihat ini. Anda lihat nih ya. IS, Information System. Terus di buku pedoman, buku pedoman mengatakan posisinya apa? Tuh, Anda udah bingung kan? Wah, lihat teori dulu deh. Nah, misalnya. Setelah kita lihat ada di chapter 1, itu ada, saya tarik ke bawah ya, ada gambar atau bagan namanya lah ya. Nah, misalnya, bukan nih, figur yang berikutnya, ada satu lagi nih yang mengenai decision making. Ya, nah, ini satu tadi udah salsa, ada lagi yang, nah ini, nah nih. Nah, ada di ini aja nggak masuk misalnya. Nggak masuk anaknya, ya kan? Data workers Anda masuk nggak? Nggak masuk. Anda di sebelah data workers nggak? Iya, mungkin Pak. Mungkin nggak betul kan? Anda di sebelah dia? Iya. Menggantikan dia untuk, karena tadi kasusnya Roots misalnya ya, manajernya cuti hamil, maka dia di bawah mentor pasti ya, di bawah mentor. Mengerjakan yang di level yang paling bawah ini. Tapi di dalam perusahaan Anda muncul nggak? Ya enggak. Di struktur perusahaan Anda nggak ada kan? Nah nih, Anda nggak ada, ya kan? Anda cuma 6 bulan, kok paling lama. Itu juga udah jarang yang 6 bulan. Ya. Nah, tadi yang dikatakan salsa, nah salsa nih, salsa. Ini dia nih, salsa yang cerita tadi. Dia harus 8.30 udah nyalakan komputer, ya kan? Agar nanti pekerjaan tersebut ya, salsa dan mentornya, ya, maaf, nah ini bentar. Salsa bawa laptop sendiri. Business firm. Oke. Di manakah salsa? Salsa di business process. Ah, masa sih Pak? Karena dia, lihat nih, melalui software tergabung ya, IS, masukkan data management. Dia bawa Telkom, apa namanya, hardware sendiri nih. Udah untung kan perusahaan bawa hardware sendiri. Misalnya, gak ada kewajiban Pak, perusahaan memberikan hardware. Ya benar, udahlah Anda diterima, misalnya gitu kan. Data management udah ada, koneksi langsung. Telecommunication, apakah Salsa mendapatkan user ID Wi-Fi di situ? Ya, kalau user ID Wi-Fi mungkin bisa semualah dapat, ya kan? Jadi Anda mendapat buku pedoman ya supaya bisa menjawab per bab ini, per subbab malah bidang kerja, ya kan? Posisi udah jelas. Nah, chapter 2 dia menanyakan apakah ya bidang pekerjaan yang dikerjakan. Nah, ini misalnya. Global e-business and collaboration. Kemana itu memang setelah salsa bekerja itu? Nah, nah, gambarnya ini yang paling saya suka kasih. Nah, ini nih. Kalau salsa misalnya bisa menceritakan dan sekarang bisa menggambarkan berdasarkan teori Loudon and Loudon 2.1. Di manakah salsa? Di sales, accounting, atau manufacturing and production. Saya kan tinggal connect, Pak. Habis itu mulai. Ya betul, chapter 1. Input, process, output. Ini dia yang salsa. Nah, ini. Saya anak magang nggak tahu yang lebih jeli itu apa. Nah, nih, Pak. Pokoknya input, proses, output saya bisa. Pagi sore, pagi sore, pagi sore pulang, pagi sore, pagi sore pulang. Bener, intinya kan itu doang tuh. Tapi ada di chapter 2, bidang pekerjaannya apa? Nah, sales, accounting, manufacturing, and production. Chapter 3 lebih ini lagi. Nah, ini lebih ke strategic. Anda kan nanti mengatakan, aduh Pak, kita nggak tahu apa-apa tentang strategic lah. Misalnya gitu ya, nah, hubungannya kita nggak tahu lah. Nah, misalnya ini.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita nggak tahu dan nggak mau tahu dan mungkin juga nggak layak, nggak bisa, nggak paham. Anda di bisnis proses kan, keputusannya itu oleh BOD, Board of, Board of Directors, organization. Di dalam two-way relationship, masukan, input, masukan, input, ya kan? Bolak-balik terus. Apa yang terjadi di dalam petak ini, mediating factor, satu, dua, tiga, empat, lima, enam tuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Politik, politik emang ada apa ya di organisasi? Ada dong, ya. Politik. Nah, ini nih, politik. Culture. Structure itu kan politiknya kan. Structure. Siapa yang memegang keputusan akhir? Nah, berakhir. Tapi kan kami nggak tahu sama sekali. Ya betul, karena ada hierarchy, ya kan? Ada hierarchy, hierarki. Belum lagi ngomongin ini misalnya, 35. Belum lagi structure. Nah, ini structure kan. Anda harus jawab five basic ini ada nggak di tempat Anda tuh? Nggak bisa, ya udah nilainya biasa biasa aja. Ada kurasi apa Pak? Ada semua dijelasin sama Bapak Laudan Laudan di bukunya ya. Ini kan PPT doang. Ada kurasi. Kami nggak serumit itu sih Pak misalnya. Boleh, boleh nggak Pak? Kayak nah nih, Forces Competitive Forces Model. Kalau Anda belajar MAS, ini adalah pengulangan manajemen strategik. Diulang lagi. Makanya namanya kan sistem informasi manajemen. Sebelumnya manajemen strategik. Ini lagi kok bisa sih Pak? Nah, cuma dia penekanan ke sistem informasi. Nah, tadi Bapak bilang kan low cost leadership di kepemimpinan tadi barusan jam 8 ya kan. Udah chapter 3 nih, udah 3 bab kita bicarakan. Dalam rangka bab 3-nya pedoman, ya kan? Baru sub bab 1 loh, 3.1. Belum lagi pelaksanaan kerja, kerangka alur. Kerangka alur dibahas di bentar ya, 4 apa 5 ya. Kerangka alur. Terus ke bawah etik berarti 5. Judulnya Emerging Technologies. Kerangka alur kalau diketik di Google langsung jutaan halaman keluar. Bagaimana bikin kerangka alur? Bagaimana input apa yang pertama kali harus dikerjakan? Tujuh, tujuh ada atau enggak? Ini udah 5 ya, 6. Ini bukan, ini 6. File. Nah, ini data hierarchy. Ini bentuknya hampir mirip dengan kerangka alur. Nah, ini juga silo-silo, ini silo-silo. DBMS, full access query, designing database. Ini Anda langsung datang, udah dapat apa, Mas? Udah dapat pekerjaannya, udah langsung dikerjakan. Nah, ini kurang lebih begini, tapi ini bisa lebih bagus lagi. Nah, ini kurang lebih begini. How blockchain work? Ya, kerangka alur, chapter 6. Mesti ada di bab 3. Mesti ada di bab 3. Kalau di Microsoft Word langsung namanya di Shapes, dapat semua. Bagaimana cara bikinnya, ya kan? Jutaan tutorial ya, jutaan tutorial eh, bagaimana bikin kerangka alur. Oke. Nah, kalau ini chapter 3 ini komponen of simple computer network. Ini di tiap pekerjaan Anda ini udah masuk di figur 7.1, 7.1. Tadi kita dengar Salsabila bawa laptop. Sebenarnya kan kalau pekerjaan itu di sana, ya disediakan gitu kan. Tapi kan organisasi mungkin lebih mudah untuk mengatakan kepada anak magang, udah bawa sendiri aja biar cepat. Kan bisa kok langsung connect misalnya.
Untung di mana? Ya sama-sama untung lah. Untung yang anak magang, untung yang sama mentornya. Kalau ini tadi Salsa bilang ada websitenya Pak, khusus karyawan. Nah ini tuh, ya kan? Corporate misalnya. Tidak bisa dimasukkan oleh orang lain. Nah nih, tapi apa masih secanggih ini? Maksudnya apakah bisa lebih simpel? Bisa. Apalagi sekarang setelah seluruh laptop itu terkoneksi dengan cepat ya ke internet, nyebar internet, domain sistem, network arsitektur di dalam perusahaan Anda. Permintaannya apa? Langsung permintaan ke nih, atau sistem informasi yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. Paparkan aja melalui teori ini. Sedemikian rumit, Pak. Ya kalau misalnya memang nggak rumit, jangan. Tapi ini dipakai aja nih, keterangan-keterangan ini. Ya kan? Kan sesuatu hal yang dia akan melihat, para penguji akan melihat Anda mengerti. Tapi kan nanti dibilang juga, Anda kok bisa mengerti? Ya, Pak Edo ngajarin waktu di Zoom online jam 10 hari Sabtu. Tapi kan nggak full. Kita nggak bisa lama-lama masalahnya kan. Bapak ntar jam 11 ada lagi, jam 1 ada lagi, jam itu ada lagi. Ya. Chapter 8, Securing Information System. Tadi Bapak juga nanya ke siapa namanya? Ke Salsa. Rawan nggak? Ah, ini hack. Ya. Rawan apa enggak? Ini memang kita orang manajemen, orang yang bergerak di managing things people, kita mengetahui ini di batas kulitnya aja. Ini namanya klien misalnya. Dihubungkan oleh communication line, di dalamnya corporate server yang bisa dihack, kena malware, jadi curi, ya kan? Kita nggak bisa, misalnya ya, kayak orang sistem informasi komputer yang dari Gunadarma, dari BINUS, untuk misalnya bikin maaf, programnya, ya kan? Tapi kita tahu how to manage. Mereka tuh manage apa? Nah ini misalnya, WiFi security challenges. Misalnya tadi Tata bilang saya bawa laptop Pak. Nah ini, ya kan? Kita aja sekarang mohon maaf ya, Bapak ini pakai Zoom. Tapi Bapak dikasih tahu ada Zoom oleh Ibnu Haiban di WA. Bapak sengaja katanya orang lab komputer FEB UNJ, kalau saya jangan barengan Pak, WA sama Zoom. Dia konservatif masalahnya kan, di satu tempat ya. Ya udahlah, jadi laptop Bapak nih hanya Zoom saja. WA-nya dipakai gadget lain. Ya macam-macam lah dia bilang bisa di-hack lah, segala macam. Dia ambil datanya. WhatsApp aja udah 11 tahunan kan ya. Sekarang hampir bisa dibilang dia market leader ya, market leader untuk hubungan namanya itu instant messenger, IM ya, instant messenger. Hampir dia apa namanya itu di challenge sama Signal. Ada lagi nama baru Signal, eh, aplikasi baru Signal. Di challenge sama Signal. Belum populer di kita, mungkin suatu hari bisa populer. Karena mungkin isu-isu ini, software quality, ya kan. Kemudian misalnya eh, cloud computing itu bisa data sekian banyak, ya kan. Altor, eh, maaf, di storage, ya kan. Oke, tutup dulu. Ya, udah 40, 29. Baik, jadi kita ya, chapter 1 sampai chapter 8 itu di dalam keterangan kamu di bab 3, bab 3 buku pedoman, itu kalian rujuklah eh, PPT ya, kalau mau lebih lengkap di bukunya, agar nanti penguji, apalagi ya penguji yang apa namanya itu yang kritis ya, Anda menulis ini merujuk ke buku mana gitu. Oke, biar cepat nih Bapak kayak agak-agak batuk juga nih. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan. Kayak jadi kalian pada saat sekarang ini usahakan terus
apa namanya bikin ya chapter tiganya buku pedoman. Jadi nggak ada waktu yang tersia-sia gitu ya. Pokoknya emang udah saatnya udah bikin ya. Nggak usah lagi tunggu-nunggu. Nggak ada pertanyaan Ibnu, Haiban. Kalau nggak ada kita tutup aja. Ya Bapak agak batuk juga ini kayaknya. Ibnu monitor. Iya Pak, nggak ada Pak. Oke, ya. Baik gitu ya. Jangan lupa Ibnu diposting di GTR ya. Ibnu Haiban tolong posting dari laporan ini ya semua supaya cepat. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.